Jadi perlu orang-orang menikah ini punya SIM, surat izin menikah. Mengendarai mobil aja ruwet dapat SIM-nya. Kadang kalau harus sogok sana sogok sini karena nggak lulus. Itu hanya motor, hanya mobil. Gimana sama anaknya orang? Maka seharusnya kita berpikir, para orang tua berpikir lagi, karena pernikahan itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang mulia. Ada sebagian orang tua menikahkan putranya karena putranya ini ayyar. Ayyar ini bahasa Arab yang fasih, jemaah. Ayyar ini ya banyaklah aibnya dia, nggak bagus. Dengan harapan menikah supaya jadi benar. Jadi anak perempuannya orang dijadikan percobaan. Kalau tidak benar ya coba cari lainnya nanti. Mungkin ada yang bisa. Ternyata ada niat-niat menikah yang nggak benar. Kemudian ada orang tua yang memiliki anak perempuan, dia juga tidak melihat kriteria bagaimana sebenarnya memilih seorang menantu. Bagi para wanita juga, bagi para akhwat, bagi para perempuan, hendaklah dia berpikir apakah yang melamar dia pantas untuk menjadi bapak dari anak-anaknya. Bisakah lelaki seperti ini membimbing dia menuju ke surga? Itu akan dibahas. Jadi kalau kita lihat pertemuannya mungkin akan menjadi 10 pertemuan. Ada yang masalah nanti bagaimana mempelajari tentang manajemen konflik. Kalau ada keributan di rumah itu solusinya apa? Apakah langsung diceraikan? Mungkin nanti juga akan ada yang dibahas tentang bagaimana memanage ekonomi keluarga. Biasanya lelaki-lelaki ini kalau nggak punya fulus, gajinya dikasihkan ke harimnya. Sudah ini berapa? Ana gaji 1 juta. Tolong dicukupkan. Istrinya mikir bagaimana 1 juta dia cukup. Alhamdulillah, kalau dapat istri yang benar bisa tuh dia memanage. Tapi kalau dapat istri yang nggak benar, 3 hari habis fulus. Bang, maafi fulus. Terus tidak tahu mau gimana sekarang. Akhirnya ribut. Maka ada banyak hal yang perlu dikaji oleh yang belum menikah dan yang sudah menikah. Yang sudah menikah juga perlu mempelajari. Oh ternyata selama ini ana salah memberikan nasihat kepada istri ana. Ana salah cara mengajak istri ana kepada kebaikan. Atau sebaliknya, ada wanita-wanita yang dia sering tanya sama Ustaz, Ustaz, suami ana ini susah dibangunkan untuk sholat subuh, Ustaz. Suami ana ini suka main game. Kita orang kadang-kala bingung. Sudah endi anak lema main game. Astagfirullahaladzim. Kadang-kala main game sama anaknya. Nanti sampai nomor berapa? Jadi yang ditanya level berapa sekarang? Kadang-kala sang istri bingung, Ustaz, gimana Ustaz? Bahkan ada laki-laki yang hidupnya memang bersama game. Maka jemaah kita akan mengkaji hal itu dan apa yang diusulkan atau diinginkan oleh remaja masjid ini, harapan ana bisa memberikan manfaat. Karena kemarin pernah dicoba kuliah nikah ini di Jember dan alhamdulillah bisa dibilang sukses. Kebanyakan yang ikut itu memang mahasiswa-mahasiswi. Karena bagaimanapun semua ingin menikah. Terkadang yang terjadi adalah pacaran sebelum menikah.
sehingga pernikahannya tidak diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diadakan walimah, nih walimahnya yang syar'i bagaimana? Bikin walimah yang diundang dangdut, penari ular. Tertulis di depan, mohon doa restu. Antum mohon doa restu beremah jadi. Orang tuh harus berpikir, ini nih kira-kira pernikahan walimah ini diridhoin Allah apa enggak? Karena ada orang yang enggak urusan. Kok enggak urusan? Antum enggak ingin anaknya mawaddah sakinah rahmah? Antum ketika mengadakan walimah, bukankah tujuannya ingin mengundang rahmat Allah supaya turun? Tapi kadangkala secara suasana antum mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diundang pada walimah itu perlu dipelajarin. Perlu duduk bersama. Mengkaji siapa yang pantas untuk diundang. Jangan sampai walimah yang diadakan menjadi walimah yang paling buruk, yang paling jahat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini contoh nih. Ana hanya akan memberikan muqaddimah. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Yang seperti apa? Yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang-orang kaya diundang. Kenapa diundang? Amplopnya tebel, Ustaz. Makannya sedikit, amplopnya tebel. Dan yang miskin tidak diundang. Kenapa kok tidak diundang? Yang miskin karena banyak, amplop pasti kuning. Wallahi jamaah. Antum berpikir, oh ini orang kaya duitnya banyak, bisa untuk mengembalikan modal. Ketahuilah, kalau mau cari berkah buat pernikahan putrinya, kalau mau cari rahmat buat pernikahan putrinya, kalau mau cari fulus dari pernikahan putrinya, undang orang-orang miskin. Undang tuh tetangga-tetangga becaan apa, oncung kepi sudah. Bismillah. Ayo yukul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Kalian tahu, kalian dikasih rizki sama Allah, kalian dikasih pertolongan sama Allah bukan karena yang kaya-kaya, bukan karena pejabat, bukan karena penguasa, tapi karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini terkadang kita kalau nggak belajar nggak akan dapat tuh ilmu. Maka kuliah nikah ini diharapkan memberikan informasi yang cukup, memberikan wawasan yang memadai untuk putri-putri kita, untuk putra-putri kita ketika mereka melangsungkan pernikahan.